Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya ingin membuat tutorial C++ koneksi ke MySQL, simpan, edit, hapus. Pertama-tama kita buka exam, control, panel, lalu kita start di bagian Apache sama MySQL, lalu kita tutup. Selanjutnya kita ke Mozilla atau Chrome, lalu kita ketikkan di search, kita ketikkan localhost. Lalu kita pilih phpMyAdmin. Nah, kemudian kita harus membuat database baru dengan nama Perpus. Dengan nama Perpus. Dengan nama Perpus. Lalu kita ciptakan. Setelah itu kita membuat tabel dalam database yang sudah kita buat dengan nama data buku yang berjumlah yang berjumlah 4. Yang filenya kita isi dengan nomor, nama buku, tanggal penerbit, lalu tanggal peminjaman. Nomor, karena nomor harus pakai nomor, kita isikan dengan integer. Nama buku, karena nama buku itu menggunakan huruf, kita gunakan varchar saja. Sama dengan nama buku penerbit juga menggunakan varchar. Tanggal peminjaman kita gunakan integer. Kalau tanggal peminjaman karena menggunakan 0, karena integer tidak bisa menggunakan angka 0, maka gunakan varchar aja. Lalu kita simpan. Oh iya, maaf, kita ukuran panjang atau ukuran angka kita isikan 15, nama buku 20, penerbit 25, sama tanggal peminjaman 25. Lalu kita simpan. Setelah itu, karena kita sudah membuat database dengan nama Perpus dan membuat tabel dengan data buku kita, lalu kita ke start di kiri bawah, lalu kita mengetikkan udbc, lalu kita pilih datasort udbc, lalu kita add untuk membuat connection data udbc yang baru. Kita pilih MySQL udbc 5.1 driver, lalu kita klik finish. Datasort name terserah mau diisi apa, tapi kita isi buku. Server TCP atau IP server kita isi localhost. Sedangkan usernya kita isi root.
lalu kita pilih database yang sudah kita buat di database purpose, lalu kita klik test, kita ketik OK, lalu kita jalankan aplikasi C++. Lalu kita ke daftar, ada tulisan Adobe, lalu kita pilih Adobe Connection sama Adobe Query. Di Adobe Connection kita pergi ke properties yang ada di kiri pojok kiri, lalu kita pilih di properties connection string, lalu kita klik build, lalu kita pilih Microsoft OLE DB provider for ODBC driver, lalu kita pilih next, lalu kita use data short name, kita pilih data yang sudah kita buat di ODBC tadi, di data short ODBC buku, lalu kita tes, lalu kita OK. Setelah itu di Adobe Query kita pilih connection, kita pilih di properties connection, tulisan connection, lalu kita klik, lalu kita klik Adobe Connection 1. Lalu setelah kita sudah menyeting Adobe Connection dan Adobe Query, lalu kita buat seperti yang ada di tabel, seperti kita klik label, lalu kita ubah di caption, kita ubah nomor, nama buku, persis seperti yang ada di tabel yang kita buat tadi. Penerbit, lalu tanggal peminjaman. Nah, itu kita kasih masing-masing mereka inputan, kita klik edit yang ada di bar standar ini, lalu kita klik edit 1, kita buat 4, 2, di 2, di 3, dan edit 4. Taruh di mana saja yang kita inginkan. Lalu kita blok edit 1 sampai edit 4, lalu kita ke teks, lalu kita hapus tulisan edit. Untuk mengubah tampilan tulisannya agar lebih bagus, kita klik formnya, lalu kita ke properties, lalu kita pilih font. Di properties ini kita pilih font, lalu klik, lalu di font kita ubah fontnya, ganti Times Roman, sedangkan font stylenya kita ubah italic, setnya ukuran tulisannya kita ubah jadi 10. Nah,
Setelah itu kita membuat tombol simpan agar kita input di form di CPLS bisa tersimpan di database yang sudah kita buat. Di standar kita pilih button klik, lalu kita ubah optionnya menjadi simpan. Lalu di tombol simpan kita klik 2 kali. Nah, muncul ini. Setelah itu ketikkan codingnya. Aduh, kalau lebih cepat kita di keyboard kita tekan Ctrl spasi agar lebih cepat. Aduh, query 1 panah SQL panah clear. Jangan lupa memberi tanda titik koma untuk penutup. Lalu kita klikkan lagi aduh query panah SQL add, kita kasih di add itu insert itu karena kita nama tabel tadi apa yang kita buat, tabel yang kita buat tadi apa namanya, data buku. Berarti di sini kita tulis data buku. Lalu kita tuliskan lagi seperti yang ada di tabel yang kita buat, nomor, nama buku, penerbit, sama tanggal peminjaman. Harus sama dengan yang ada di tabel. Kalau tanggal peminjaman sebanyak P kecil, harus di sini juga harus ditulis P kecil. Kalau P besar, P besar, harus sama. Setelah itu kita false, lalu kita kurung buka, kita ketikkan titik koma atas, titik 2 koma atas, plus edit 1 tanda panah teks plus lalu koma. Jangan lupa kita tuliskan titik atas 1 sama titik 2, lalu plus di tengah-tengahnya plus ini kita tulis ketikkan edit 2, karena edit 2 mengeditkan nama buku, lalu teks, lalu dikasih koma lagi, terus seperti ini sampai edit 4, edit 3, teks, edit
4 X. Kalau kita kasih kurung penutup, kita kalau di depan ada titik 2 di atas, di belakangnya harus ada titik 2 sebagai penutup agar sama. Lalu kasih kurung penutup, titik koma, enter. Lalu di bawah kita klik Adobe Query. Adobe Query Expert SQL titik koma. Lalu kita tuliskan edit 1 teks sama dengan titik 2 atas edit 2 teks sama dengan titik koma edit 3 anak teks. Kita harus memasukkan sampai sesuai yang kita buat di form tadi, karena kita membuat sampai labelnya ada 4, kita harus membuat sampai edit 4 teks. Edit 4 teks sama dengan titik 2. Kalau sudah selesai, lalu kita ke file, lalu kita save all untuk menyimpan data dulu agar tidak hilang nanti. Lalu kita buat folder baru dengan nama tugas, lalu kita save dengan nama file name unit 1 dan nama file name projectnya project 1. Lalu kita jalankan untuk melihat apakah program yang kita buat sudah berhasil. Nomor 1, nama buku, fisika, penerbit Susanto, tanggal 23. Lalu kita klik simpan, lalu kita keluar. Kalau berhasil, maka akan tersimpan di tabel database yang sudah kita buat tadi. Kita ke Google Chrome, lalu kita klik database, tabel database. Karena sudah berhasil, akan tercantum nomor 1, nama buku fisika, Nabi Sujanto, tanggal pinjaman 23. Lalu selanjutnya kita membuat tombol hapus. Kita sama caranya, kita cari di standar, lalu kita klik button, lalu di caption kita ubah hapus, lalu klik 2 kali, lalu kita tuliskan codingnya. Adobe Query
close, titik koma, lalu di bawahnya kita tuliskan Adobe Query SQL clear, titik koma, lalu kita di bawahnya lagi kita tuliskan Adobe Query SQL add, kita tuliskan di dalamnya kita ketikkan delete from nama tabelnya yang bisa kita buat, ya nama tabelnya data buku, list data buku, lalu kita where nomor, karena nomor paling atas, sama dengan edit, jangan lupa kita tambahkan di depan edit titik koma atas 1 titik 2 plus edit 1 text plus koma, lalu kita enter, di bawahnya kita tuliskan Adobe Query lagi, Adobe Query set tanah extract titik koma, jangan lupa, yaitu kita tuliskan itu message. Kalau kita sembarang mau tuliskan apa, kita tuliskan aja data sudah dihapus, untuk pesan nanti setelah kita menghapusnya. Saya ketikkan di sini edit 1 text sama dengan titik koma 2 edit 2 agar lebih cepat kita copy saja dari titik koma sampai edit, hanya mengubah ininya di 3 sama di 4, lalu kita simpan di sini save as, lalu kita jalankan, lalu kalau kita mengetikkan 2 lalu kita jalankan, karena kita tadi membuat codingnya from delete from data buku per nom, kita hanya menuliskan angka nomor dari tabel yang kita hapus, yang ingin kita hapus, data dari data buku yang ingin dihapus hanya menggunakan nomor. Soalnya kita mau menghapus angka 6, kita tuliskan saja di sini 6, lalu kita klik hapus. Nah, kalau ada pesan begini berarti sudah terhapus. Coba kita periksa data buku. Nah, data buku nomor 6 telah terhapus. Selanjutnya kita akan membuat
tombol edit. Kita tambahkan tombol, lalu kita ubah dengan nama edit atau pertama-tama kita harus klik label klik edit 1, lalu kita ke event, lalu kita pilih on keypress, lalu klik 2 kali. Di sini kita mengetikkan coding if okay, sama dengan 13 sama artinya 13 ini adalah kalau kita menekan spasi, menekan enter, 13 ini adalah enter. Lalu kita mau buat kurung buka, ada query, if key, ada query, terus jangan lupa titik koma, lalu tekan lagi ada query, itu SQL clear titik koma, lalu kita ketikkan lagi ada query itu SQL add tunggu, sebelum ada query ini kita tekan ada query, connection string sama dengan titik 2 titik koma. Lalu kita kopikan dari ada connection properties, kita kopikan ininya saja, kita kopikan dan taruh di sini, kontrol taruh di sini. Oke, lalu udah titik koma atas titik koma, lalu kita tekan di dalam ini kita kasih kali from nama tabel data buku where now sama dengan satu, karena nomor berbeda dengan satu, selesai. Jangan lupa diisi titik koma, lalu terus di bawah ada query satu open titik koma if lagi, lalu kurung buka ada query satu
count lebih dari 0, kurung tutup, kurung tutup, kurung buka, kurung buka. Lalu di bawahnya kita ketikkan edit, karena edit 1 sudah digunakan untuk atas, maka edit 2 bilang juga ada edit 2 X sama dengan aduh play 1 fill saja, fill lalu fill lagi, lalu kita kasih kurung buka, kurung tutup, lalu kita angka 1, lalu kita tekan string koma, karena tulisannya sama kita copy saja dari titik koma sampai edit 2, kita copy lalu kita paste di bawah, sama juga kan, tapi diubah editnya menjadi edit 3, dan filenya ini diganti menjadi 2, lalu lakukan lagi, paste, editnya ganti menjadi edit 4, lalu kita ke ini 3, ini untuk mengurutkan, lalu kita buat kurung tutup, kurung buka lagi, lalu kita tuliskan show to message kosong, lalu di bawah kita ketikkan edit 1 text sama dengan edit 2 text sama dengan titik koma, edit, kita buat seperti yang bila kalau labelnya ada 4 kita buat 4, kalau ada 3 kita buat 3, text sama dengan titik koma, edit 4 text sama dengan kalau sudah selesai kita buat, kita tambahkan kurung tutup, dan satu lagi yang di atas kurung tutup, tekan dulu. Setelah itu, setelah ini jadi, kita harus membuat tombol edit, karena sudah kita buat tombol edit, kita klik tekan 2 kali pada button edit ini, lalu kita tuliskan codingnya, ada query 1 use titik koma, ada query 1 SQL clear titik koma, ada query 1 SQL
lalu masuk di itu kita masukkan update. Lalu nama barangnya apa? Data buku, lalu set nama buku, lalu set ke nama buku sama dengan titik 2 2 edit 2, karena nama buku itu adalah di edit 2 tag. Yaitu koma yaitu koma penerbit sama dengan titik 2 titik plus edit, karena penerbit itu edit 3 tag. Koma lagi tanggal sama caranya 2 plus edit 4. Lalu setelah itu kita tambahkan di sini where nomor sama dengan kedua plus edit 1 tag. Setelah itu tambahkan ke koma bawah. Kita bisa ada query searchkan sama submitted data sudah diubah koma, lalu kita ketikkan edit 1 tag sama dengan kedua koma edit 2 tag sama dengan edit 2 koma edit 3 tag sama dengan edit 2 edit 4 tag sama dengan edit 2. Setelah itu lalu kita coba dulu. Lalu kita jalankan, lalu kita data apa yang ingin kita ubah. Data nomor 3 nama ilmu pengetahuan, nilai foto, tanggal penjara 3. Kita tinggal tekan nomor 3 aja 3, lalu kita setel, lalu kita ubah penerbitnya menjadi
Susilo, lalu kita edit. Lalu kita lihat di tabel. Ilmu pengetahuan Susilo, penerbitnya sudah berubah jadi Susilo tadi Okto. Berarti program edit berhasil. Setelah itu kita membuat tombol keluar. Kita ubah captionnya menjadi keluar. Edit ini jadi diubah aja biar sama. Simpan buka. Keluar ini klik 2 kali, kita tinggal mengetikkan coding close untuk keluar, lalu kita save, lalu kita jalankan keluar. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata atau menyebutkan, mohon dimaafkan. Wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.